Halo semuanya, kami dari kelompok 26. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan Rebuilding Safe Space, Strategi Pemulihan Keamanan dan Kepercayaan di Lingkungan MTITB. Untuk case kali ini, latar belakangnya adalah telah terjadi kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus, tempatnya di Laptek 3, di mana kita sudah mempinpoint 4 poin utama, yaitu pelaku merupakan mahasiswa yang menggunakan atribut MTI. Kemudian terdapat 3 korban dari jurusan yang berbeda. Seluruh kejadian terjadi di lokasi yang sama, mengindikasikan adanya kerentanan sistemik pada ruang tersebut. Kemudian kasus ini juga memicu kekhawatiran dan rasa tidak nyaman dan aman di kalangan mahasiswa. Dengan ini, kondisi ini menunjukkan bahwa permasalahan yang terjadi bukan hanya insidental, tetapi berpotensi mencerminkan kelemahan pada sistem keamanan dan budaya di lingkungan MTI. Selanjutnya terdapat urgensi masalah, di mana 97% mahasiswa merasa tidak aman dan tidak nyaman mengenai masalah ini. Terdapat beberapa impact juga yang dapat dihasilkan. Yang pertama ini ada psychological impact, yang merupakan immediate risks, di mana anxiety akan muncul dan perasaan tidak nyaman bagi mahasiswa. Yang kedua ini ada operational impact, yang merupakan short-term disruption, di mana aktivitas mahasiswa menjadi terganggu dan partisipasi mahasiswa menjadi menurun. Yang ketiga, the trust and reputation damage, yang merupakan midterm risks, di mana trust dari mahasiswa akan menurun dan sense of belonging-nya hilang. Yang terakhir ada systemic risks, di mana ini merupakan long-term threat, di mana akan terjadi kejadian yang berulang dengan resiko yang tinggi dan terbentuknya unsafe culture. Maka berdasarkan kasus, problem statement-nya adalah bagaimana memulihkan rasa aman, menjaga keberlangsungan aktivitas akademik, dan memastikan MTI menjadi ruang yang aman dan suportif. Oke, selanjutnya, untuk memahami akar permasalahan secara komprehensif, kami menggunakan pendekatan multi-layer framework yang terdiri dari 4 aspek utama, yaitu people, system, environment, dan governance. Pada aspek people, kami melihat bagaimana perilaku awareness dan norma sosial memengaruhi rasa aman di lingkungan MTI. Yang kedua, selanjutnya, pada aspek sistem, kami menilai apakah terdapat mekanisme pelaporan, SOP, serta pelindungan korban yang jelas yang dapat dipercaya. Dan pada aspek environment, kami melihat apakah kondisi ruang fisik seperti penjahayaan, pengawasan, dan meningkatkan risiko. Dan terakhir, pada aspek governance, kami menilai bagaimana kualitas respons organisasi, enforcement, serta tingkat kepercayaan mahasiswa. Nah, melalui framework ini terlihat bahwa permasalahan tidak hanya bersifat individu, tapi merupakan kegagalan yang terjadi di berbagai layer secara sistemik. Dari analisis yang kami lakukan, ditemukan beberapa akar masalah. Dari sisi people, masih minimnya edukasi terkait consent, boundaries, dan respect, serta masih banyak yang menormalisasi microharassment dan kurangnya keberanian untuk speak up. Dari sisi sistem, belum adanya mekanisme pelaporan yang jelas dan terpercaya, serta tidak ada jaminan perlindungan korban dan SOP penanganan kasus belum terstandarisasi. Dari sisi environment, area Labtek 3 masih minim pencahayaan dan juga kurang pengawasan. Dan dari sisi governance, respons organisasi belum cepat, tegas, dan transparan, serta tidak ada enforcement kuat terhadap pelanggaran. Berikut adalah gap analysis yang ditemukan berdasarkan kasus. Gap analysis yang pertama yaitu adalah bahwa mayoritas mahasiswa ini tidak merasa nyaman dan tidak nyaman untuk beraktivitas di lingkungan ETI, terutama Laptek 3. Ideal state-nya yaitu adalah mahasiswa merasa aman secara fisik dan psikologis, sehingga bisa beraktivitas secara optimal dan tanpa khawatir. Kemudian, current state kedua adalah mekanisme pelaporan tidak terstruktur yang kurang transparan dan belum memberikan rasa aman. Ideal state-nya adalah tersedianya sistem pelaporan yang anonim, mudah diakses, terpercaya, dan menjamin keamanan pelapor. Current state ketiga adalah penanganan kasus belum memiliki SOP yang jelas. Ideal state-nya adalah terdapat SOP penanganan jelas dengan responsi cepat, kalau bisa kurang dari 24 jam, serta adanya pendampingan profesional bagi korban. Current state keempat adalah lingkungan fisik memiliki area rawan, seperti minim pencahayaan, kurang pengawasan, tidak ada kontrol akses. Ideal state-nya adalah lingkungan yang terkelola dengan pencahayaan yang memadai, CCTV 24 jam, dan sistem kontrol akses. Kemudian current state kelimanya adalah tingkat kesadaran seperti consent, batasan, dan perilaku yang pantas masih rendah. Ideal state-nya adalah terbangunnya budaya saling menghormati dengan pemahaman tinggi terhadap zero tolerance dan consent. Kemudian untuk current state ke-6, kepercayaan terhadap organisasi menurun akibat respon yang dinilai kurang tegas dan transparan. Ideal state-nya adalah organisasi menunjukkan kepemimpinannya responsif, transparan, dan accountable.
Kemudian, kalian merumuskan 3 strategi objektif yang disusun secara bertahap. Yang pertama, restore safety dalam jangka pendek dengan fokus mengembalikan rasa aman secara cepat, memastikan perlindungan korban serta menunjukkan respons yang tegas dari organisasi. Kedua, ensure continuity dalam jangka menengah, yaitu menjaga keberlangsungan aktivitas akademik dan organisasi, sekaligus mulai membangun sistem keamanan yang stabil dan dapat diandalkan. Ketiga, build safe culture dalam jangka panjang, dengan tujuan membangun budaya saling menghormati, meningkatkan awareness terhadap konsen, serta mencegah terjadi kasus serupa terjadi di masa depan. Dengan demikian, pendekatan yang digunakan tidak hanya berfokus pada penyelesaian krisis, tapi juga memastikan perubahan sistem dan budaya yang berkelanjutan. Baik, selanjutnya ada solusi yang kami tawarkan, yaitu building a safe and respectful culture in MTI. Di mana key programs-nya ini yang pertama ada consent and respect education. Nanti akan diadakan workshop wajib bagi seluruh mahasiswa dan pematerian mengenai consent, boundaries, bystander, dan innovation. Yang kedua ada self-culture campaign, di mana campaign ini bertemakan MTI Safe Space yang akan dilakukan yaitu poster, media sosial, dan offline activation. Yang ketiga ada Code of Conduct Reinforcement, di mana penegasan aturan perilaku dan Zero Tolerance Policy. Dan yang terakhir ini ada First Responder Training, di mana pengurus dilatih sebagai respon awal kasus. Selanjutnya, untuk implementation-nya, dapat consent workshop untuk mandatory 100% coverage, dilakukan perangkatan, kolaborasi dengan pihak kampus atau ahli, dan untuk campaign akan diadakan konten mingguan melalui IG dalam bentuk poster. Selanjutnya ada storytelling korban yang akan dilakukan secara anonim, visible signage di Laptek 3, Code of Conduct di mana disosialisasikan ulang, ditandatangani seluruh mahasiswa, dan terdapat sanksi jelas. Dan yang terakhir adalah training di mana simulasi kasus, SOP handling korban, dan escalation flow yang jelas. Dan untuk expected impact-nya, yang pertama ada short term di mana awareness meningkat signifikan, mahasiswa tahu batasan dan perilaku aman. Dan untuk midterm-nya, yang pertama ada perubahan perilaku sosial, yang kedua muncul budaya saling menjaga, dan yang kali ini untuk long term-nya safe culture terinternalisasi dan kasus dapat dicegah sebelum terjadi. Selain budaya, kami juga fokus pada perbaikan lingkungan fisik. Kami mengusulkan penggunaan CCTV berbasis AI untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan secara real time. Kemudian, penerapan access control system untuk membatasi akses yang tidak sah. Selain itu, penetapan safe zone dan safe route untuk meningkatkan rasa aman, ditambah dengan kehadiran security patrol serta penyediaan emergency response tool seperti hotline dan juga panic button, karena pada dasarnya lingkungan yang aman juga ditentukan oleh bagaimana ruang tersebut didesain dan diawasi. Maka dari itu, kita memberikan 3 solusi utama ini yang saya akan berikan overview-nya kali ini. Itu yang pertama, adanya emergency response system yang immediate safety, yang fokusnya pada penanganan cepat dan perlindungan korban. Di mana 3 poin utamanya adalah sistem pelaporan anonim dan mudah diakses, kemudian pembentukan tim respons cepat, semacam satgas, kemudian ada protokol penanganan kasus yang jelas yang di bawah 24 jam. Kemudian safe environment enhancement yaitu untuk physical safety-nya. Di mana fokusnya adalah mengurangi risiko di ruangan fisik. Di mana 3 poin utamanya adalah peningkatan penerangan dan CCTV, security patrol atau penjagaan area rawan, kemudian ada penetapan safe zone dan jam operasional ruangan. Dan yang terakhir adalah cultural and preventive program, di mana program ini adalah semacam untuk long term change, di mana fokusnya adalah perubahan budaya dan pencegahan. 3 poin utamanya adalah edukasi, consent, dan boundaries awareness, kemudian ada kampanye safe and play space, dan yang terakhir implementasi dan enforcement code of conduct. Berikut merupakan roadmap implementasi dari solusi yang bisa dilakukan mulai dari jangka pendek ke jangka panjang. Untuk jangka pendek, 0-1 bulan, fokusnya adalah untuk mengembalikan rasa aman secara cepat dan membangun kepercayaan awal baik masa MTI maupun masa lainnya di ITB. Apa saja yang bisa dilakukan, yaitu pertama membentuk emergency reporting system secara anonim dan juga multi-channel. Kemudian membentuk tim respon cepat, 24 jam respon. Kemudian ketiga adalah
membentuk komunikasi resmi yang transparan ke massa, berupa statement dan update berkala. Yang keempat, mengimplementasikan temporary safety measures. Yang pertama berupa patroli keamanan, yang kedua merupakan body system. Yang keempat adalah penetapan kode etik sementara dengan menegaskan zero tolerance kepada pelaku. Sehingga yang diharapkan outputnya adalah sistem pelaporannya aktif, respon cepat terhadap kasus, serta awareness yang meningkat. Kemudian ada midterm, yaitu 1-3 bulan yang fokus untuk menstabilkan sistem dan meningkatkan keamanan secara nyata. Aksi yang dapat dipilih yang pertama adalah implementasi CCTV dan lighting improvement di area rawan. Yang kedua adalah pelaksanaan mandatory training. Seperti apa? Yang pertama berupa consent and boundaries. Yang kedua adalah handling harassment cases. Kemudian yang ketiga adalah finalization dan socialization SOP penanganan kasus. Yang keempat merupakan kolaborasi dengan pihak kampus seperti Satpam dan juga counseling support. Yang kelima adalah melaunch campaign. Output yang diharapkan yaitu infrastruktur keamanan yang meningkat, sistem penanganan jelas dan terstandar, serta awareness dan partisipasi massa meningkat. Kemudian long term-nya atau jangka panjangnya yaitu 3-6 bulan, fokus pada membangun budaya aman yang berkelanjutan. Aksi yang dapat dilakukan adalah yang pertama, integrasi Code of Conduct ke seluruh aktivitas MTI. Kedua, evaluasi dan audit berkala baik seperti safety and reporting system. Yang ketiga, membentuk unit khusus seperti safety and welfare officer. Yang keempat adalah program edukasi berkelanjutan yang dapat dilakukan di tiap periode kepengurusan. Yang kelima adalah penguatan mekanisme accountability and enforcement. Output yang diharapkannya berupa budaya organisasi yang aman dan suportif, sistem yang sustain dan tidak bergantung pada individu, serta tingkat kepercayaan tinggi dalam jangka panjang. Dari solusi yang telah ditawarkan, kami telah mengukur effectiveness dan feasibility. Yang pertama untuk effectiveness-nya kami menggunakan 3 layer KPI. Yang pertama ada safety perception sebagai primary KPI, di mana persen mahasiswa merasa aman dengan target 97% dan kurang dari 30% merasa tidak aman dalam 3 bulan. Yang kedua ada reporting and response yang merupakan sistem KPI di mana jumlah laporan masuk, indikasi trust naik, dengan respon time ya ini kurang dari 24 jam, case resolution rate-nya dengan target lebih dari 90% tertangani, dan yang ketiga ada engagement and awareness yang merupakan preventive KPI, di mana persen partisipasi workshop lebih dari 80% mahasiswa, dengan awareness terhadap concerns policy meningkat. Dan selanjutnya terdapat visibility, di mana technical, kami menggunakan simple tools. Untuk economic care, kami menggunakan moderate cost. Untuk operasional, need commitment tentunya, dan culturalnya one man weeks, dan timelinenya 0-3 bulan rollout. Selanjutnya, sistem solution. Pada bagian ini kami fokus pada penguatan sistem sebagai salah satu kunci utama dalam memulihkan rasa aman dan kepercayaan. Sistem yang kami rancang dimulai dari reporting system yang anonim dan mudah diakses melalui berbagai channel, sehingga mahasiswa dapat melaporkan rasa takut. Selanjutnya, laporan tersebut diproses melalui SOP yang jelas dan terstruktur, dengan target response time kurang dari 24 jam agar setiap kasus dapat ditangani secara cepat dan konsisten. Kami juga memastikan ada perlindungan terhadap korban melalui pendampingan, jaminan kerahasiaan, serta penerapan no retaliation policy, sehingga korban tetap merasa aman setelah melapor. Dan untuk memastikan sistem ini tetap berjalan efektif, kami melakukan kolaborasi dengan pihak kampus, termasuk Satgas dan keamanan, agar proses penanganan memiliki dukungan yang kuat. Dengan ini, sistem yang dibangun tidak hanya mudah diakses, tetapi juga mampu membangun kepercayaan mahasiswa. Bagian terakhir ini adalah bagian kesimpulan dan rekomendasi akhirnya, yaitu kasus kekerasan seksual yang terjadi menunjukkan bahwa permasalahan yang dihadapi bukan bersifat insidental, melainkan sistemik yang mencakup aspek people, budaya, dan awareness, sistem, mekanisme, dan SOP, serta environment, keamanan fisik ruang. Untuk menjawab permasalahan tersebut, diperlukan solusi yang komprehensif melalui pendekatan terintegrasi berbasis 3 pilar, yaitu emergency response system untuk memastikan respons cepat dan perlindungan korban,
safe environment enhancement untuk meningkatkan keamanan ruang secara fisik, serta cultural and preventive program untuk mendorong perubahan budaya jangka panjang, di mana keberhasilan implementasi solusi ini sangat bergantung pada komitmen leadership, kecepatan, dan transparansi dalam penanganan kasus, serta konsistensi dalam pelaksanaan dan evaluasi kebijakan. Dengan implementasi yang tepat, diharapkan dapat memulihkan rasa aman dan kepercayaan mahasiswa, menjaga keberlangsungan aktivitas akademik dan organisasi, serta mewujudkan lingkungan MTI yang aman, inklusif, dan suportif. Menciptakan ruang aman bukan hanya sekedar respons terhadap krisis, tetapi merupakan komitmen berkelanjutan untuk melindungi setiap individu di dalamnya. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.